Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada subuh kali ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam dengan sempurna, sehingga pada hari ini kita dapat mengecap nikmatnya iman yang alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepada kita. Para jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Awas Rayuan Setan. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya aku telah ciptakan para hambaku dalam keadaan hanif, lurus dan cenderung pada kebenaran. Potongan hadis ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya kurang lebih bahwa setiap insan dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, yaitu dalam keadaan Islam, tetapi orang tuanya lah yang membuat dia menjadi orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dan hadis ini pula sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Az-Zariyat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah kami menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam salah satu definisi ibadah disebutkan di sana bahwa ibadah adalah apa-apa, perbuatan apa-apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu adalah perbuatan mubah, yaitu perbuatan yang dibolehkan oleh agama. Karena apabila perbuatan mubah yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan ketika kita makan atau kita tidur, dan itu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganjar kita dengan pahala. Dan apabila kita makan dan tidur diniatkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mengajar kita dengan dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa innahum atathumush syayatin fajtalathum an dinihim. Dan sesungguhnya mereka didatangi setan lalu menyeret mereka dari agamanya. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan mengharamkan syaitan atas mereka yang aku halalkan buat mereka. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dan syaitan memerintahkan kepada manusia untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya dariku. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Ditegaskan di sini bahwa setan akan selalu menyesatkan dan menghalangi manusia agar tidak menempuh seluruh jalan yang lurus menuju kebenaran dan keselamatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Setan akan menjadikan kebatilan, kemaksiatan, dan kesyirikan itu indah dalam pandangan manusia, sehingga mereka terjerumus ke dalamnya. Al-Imam Hasan bin Shalih pernah berkata, sesungguhnya syaitan itu akan membukakan 99 pintu kebaikan untuk menggiring mereka agar terjerumus ke dalam satu pintu keburukan. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu perbuatan dan pekerjaan setan yang apabila setan ini bisa mengerjakan,
maka dia akan mendapatkan kedudukan dan martabat di sisi para setan-setan yang lain. Perbuatan apakah itu? Perbuatan tersebut adalah memisahkan dua insan yang telah bersatu di atas nama pernikahan. Kemudian setan akan mengajak manusia ke arah kebatilan, kemaksiatan, dan kesyirikan dengan rayuan kalimat manis dan menghiasi sesuatu yang dilarang menjadi seolah-olah sesuatu yang bagus dan indah. Itulah para jemaah maka dan tipu daya setan kepada manusia, karena pada hakikatnya merekalah musuh sejati kita. Demikian gencar para setan dalam menggoda manusia. Mereka memanfaatkan semua peluang untuk senantiasa menyesatkan manusia, dan setiap peluang untuk maksiat tidak akan disia-siakan oleh mereka, sekalipun bentuknya hanya berupa suuzon kepada orang lain. Bahkan setan memiliki sejuta trik untuk merayu dan menggiring manusia ke arah kemaksiatan, kesesatan, dan kesyirikan. Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan dalam sebuah sabdanya yang artinya, sesungguhnya setan mengalir di tubuh manusia seperti aliran darah. Saya khawatir dia akan membisikkan sesuatu di jiwa kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma razaqnakum halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 21 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menutup perjumpaan pada subuh kali ini, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melindungi diri kita dari godaan setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, para donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pondok, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zahratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, berilah mereka hidayah agar mereka dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, berilah mereka kesehatan agar mereka bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, berilah mereka rezeki yang luas dan berkah
agar mereka mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Ya Allah, berilah mereka kemampuan untuk bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, lindungilah kami dari godaan syaitan, ya Allah. Ya Allah, berilah mereka keturunan yang qurrata a'yun, yaitu keturunan yang salih dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.